muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib berpesan, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja dengan iman dan takwa merupakan bekal bagi kita semua untuk dapat mengarungi kehidupan dengan benar serta selamat nanti di yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja sama-sama kita ketahui bangsa Indonesia saat ini kembali disibukkan dan direpotkan dengan wabah yang sejatinya sudah berlangsung hampir 1 tahun ini. Namun kali ini rupanya wabah tersebut semakin menggila. Terhitung sampai dengan hari ini sudah berapa ribu warga Indonesia yang direnggut nyawanya dengan status positif corona. Bahkan diantaranya 500 lebih diantaranya adalah para asatid, para ustadz, para mubaligh, para ulama yang tentu saja menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan yang terakhir kemarin salah satu guru kita, panutan kita, yaitu Kiai Haji M. Amin Nur, beliau pun termasuk di antaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta ampunan kepada mereka semua, serta Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di surganya di sisi para nabi, para syuhada as-siddiqin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wabah ini sudah terjadi hampir 2 tahun. Berbagai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh para ahli sudah dilaksanakan. PPKM berkali-kali diberlakukan. Terakhir sekarang ini pun PPKM kembali diberlakukan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja sama-sama kita rasakan dampak dari Covid ini. Sendi-sendi kehidupan manusia banyak terganggu. Perekonomian terganggu, perpolitikan, sosial, budaya juga banyak terganggunya. Bahkan sekedar untuk menengok saudara yang sakit pun kita tidak bisa. Untuk takziah kepada tetangga yang wafat pun kita tidak bisa. Sungguh sangat luar biasa wabah yang saat ini sedang kita alami. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ikhtiar duniawi yang berdasarkan tuntunan ilmiah alamiah perlu kita lakukan. Prokes-prokes yang dianjurkan oleh para ahli pun wajib kita lakukan. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan untuk dilakukan oleh kita semua. Namun di samping itu semua, kita pun perlu melakukan protokol-protokol wabah yang dianjurkan oleh syariat berdasarkan keimanan kita kepada syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar protokol-protokol kesehatan, protokol wabah yang dianjurkan oleh syariat pun wajib kita lakukan. Karena wabah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an tentang ta'un, yaitu sebuah wabah penyakit yang merebak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, innahu azab. Innahu adabun." Sesungguhnya wabah atau ta'un adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Protokol yang pertama, kita wajib memahami tentang hakikat wabah ini. Apa sebabnya wabah ini? Yang pertama adalah kata Rasulullah, wabah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan, banyaknya maraknya maksiat-maksiat yang terjadi di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan semoga kita tidak termasuk yang melakukannya.
Tetapi ketika azab itu terjadi, maka tidak pernah pandang bulu, siapapun bisa terkena. Yang kedua, kita wajib memahami bahwasanya kejadian ini bukanlah kejadian yang alamiah, melainkan merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah terjadi suatu musibah terjadi di muka bumi ini maupun juga mengenai kalian semua, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan itu semua sudah tercatat di dalam kitab Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Protokol yang pertama, kita wajib memahami bahwasanya wabah ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari keyakinan ini tentu saja akan menjadikan diri kita menjadi lebih tenang, tidak cemas, tidak panik. Karena kita yakin bahwasanya wabah ini merupakan ketetapan dari Allah, dan kita yakin Allah bisa saja menetapkan wabah ini hilang dari muka bumi ini sesaat. Dalam sesaat Allah bisa saja hilangkan. Karena wabah ini terjadi adalah karena kehendak Allah, dan dengan kehendak Allah pula wabah ini akan hilang. Dan dengan kehendak Allah pula siapa yang terpapar dan siapa yang selamat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahwasanya kita juga wajib memahami bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam menyikapi wabah ini. Di antara protokol syariat di dalam menghadapi wabah adalah kita wajib meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penyakit apapun dari orang-orang yang bertakwa. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kaum-kaum yang bertakwa. Dan Allah akan menurunkan keberkahannya kepada orang-orang yang bertakwa. Law kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin fis samawati wal ard. Seandainya suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat. Dan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib kembali merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kedekatan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan wabah, Allah menciptakan musibah, sejatinya adalah Allah sengaja membuat kita takut. Sengaja Allah menciptakan ketakutan kepada manusia. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka dengan berbagai ujian, baik ujian kesenangan maupun juga ujian kesulitan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, tidak menyombongkan diri, mengakui kebesaran Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita yang ternyata melupakan cuci tangan ya sebagai protokol kesehatan. Tetapi apa, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cuci tangan yang rajin, tapi juga cuci hati kita, bersihkan dengan zikir, bersihkan dengan beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita, kepada umatnya,
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu bimu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab kepada suatu kaum di mana ada Muhammad Rasulullah di sana, dan Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab kepada suatu kaum di mana mereka semuanya beristighfar kepada Allah. Maka jangan hanya menyucikan tangan saja, jangan hanya mencuci tangan, bersihkan juga jiwa kita dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah tidak kurang 100 kali di dalam seharinya. Bersihkan juga harta-harta kita. Barangkali ada harta-harta kita yang bercampur dengan harta yang haram, harta yang subhat. Itu akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjaga jarak perlu dilakukan supaya tidak terjadi kerumunan, supaya tidak terpapar COVID. Selain itu juga kita patut menjaga jarak dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kita wajib menjaga jarak dari perbuatan-perbuatan munkar, menjaga jarak dari perbuatan-perbuatan zalim. Karena sesungguhnya kemungkaran, kemaksiatan itulah yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya manakala suatu kaum sudah marak kemaksiatannya, perbuatan fahsyanya sudah begitu terbuka, bukannya malu tapi justru orang-orang yang malu melihatnya, tetapi di situ tidak ada tindakan-tindakan pencegahan, maka Allah akan menurunkan ta'un dan berbagai macam penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itulah yang harus kita jaga. Disitulah wajibnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bereskan keluarga kita, jangan sampai terjadi kemungkaran di dalam rumah. Jangan sampai terjadi kemaksiatan dilakukan oleh anak-anak kita, dilakukan oleh suami ataupun istri kita. Di situ perlunya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu khassah." Takutlah kalian terhadap ujian, terhadap fitnah, terhadap azab yang bisa menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, yang bukan hanya berlaku bagi orang pelaku-pelaku maksiat saja, tetapi kalau sudah terjadi itu bisa mengenai siapa saja. Tidak peduli dia ulama, tidak peduli dia orang jahat ataupun dia adalah santri. Kalau sudah terjadi musibah, kalau sudah terjadi azab dari Allah, semuanya bisa kena. Para ulama mufassirin mengatakan bahwasanya ayat tersebut terkait dengan kewajiban kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya tidak terjadi maksiat-maksiat di dalam keluarga, maksiat-maksiat di masyarakat yang tentu saja akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah diantaranya protokol-protokol wabah yang juga patut kita lakukan dalam rangka kita menghindari musibah, dalam rangka kita menghindari azab kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal tersebut tidak terjadi pada diri kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kita sama-sama menginginkan agar wabah ini segera hilang dari negeri kita ini dan dari muka bumi ini. Dan oleh karenanya hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain kita mematuhi prokes-prokes
yang sudah ditentukan oleh para ahli, oleh para umaro kita. Tentu saja ikhtiar samawi, ikhtiar syar'i yang tadi disebutkan tentu saja juga perlu kita lakukan. Yang pertama, kita wajib memahami dan meyakini bahwasanya wabah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya wabah ini terjadi bisa jadi karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka sewajarnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji Allah tidak akan menimpakan musibah dan azabnya kepada kaum-kaum yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersihkan jiwa kita dengan istighfar, kita patut bersihkan harta kita dengan bersedekah. Dan tentu saja hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita patut kembali menegakkan syariat, menghilangkan segala kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di dalam rumah kita, yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kita, yang mungkin dilakukan oleh istri-istri kita, atau bahkan dilakukan oleh kita sendiri. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan segera mengangkat wabah ini dengan segera-geranya. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keteladanan kita dan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang mungkin saja hal tersebut menjadi penyebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.